Coba bicara apa adanya ya. Yang pertama, saya tidak pernah melakukan pemutusan hubungan yang semena-mena dengan Bapak Rasman ya. Sebagai mantan pengacara saya nggak pernah memutus secara sepihak dengan semena-mena. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu karena sedikit banyak beliau telah banyak membantu saya dan usaha saya ya. Ada beberapa note yang mau saya sampaikan. Yang pertama, sebagai seorang klien sebenarnya berhak untuk mengganti siapapun pengacaranya. Siapapun kliennya itu berhak untuk mengganti siapapun pengacaranya. Saya pikir itu bukan permasalahan yang besar dan pantas untuk diheboh-hebohkan. Apalagi kalau pengacara tersebut itu tidak satu visi lagi dengan kita. Tujuan saya mencari pengacara adalah mencari kenyamanan. Jadi semua orang tuh mencari pengacara itu untuk cari ketenangan, kenyamanan. Tapi kalau kita cari pengacara, terus setiap hari kita ketakutan dengan pengacara kita, seperti menghadapi debt collector, seperti menghadapi rentenir, ya kan jadinya untuk apa kita ada pengacara? Sedangkan pengacara ini kan memberikan kenyamanan kepada kita sebenarnya. Makanya itu saya ingin mengganti pengacara saya dan saya pikir itu adalah hak seorang klien. Yang kedua, sebenarnya Bapak Rasman itu saya cabut kuasanya untuk pegang kasus saya dengan Kartika Putri, namun beliau tetap menjadi pengacara perusahaan saya. Jadi beliau adalah tetap pengacara perusahaan saya. Jadi saya cabut itu sekitar tanggal 27 Desember, tapi beliau itu masih pengacara perusahaan saya karena kita ada ikatan jangka panjang dengan Bapak Rasman sebenarnya ya. Dan fee beliau itu tetap dibayar full. Jadi saya bingung kalau beliau bilang bahwa ada kewajiban yang tidak dibayar. Fee bulan Desember, fee bulan Januari itu semua dibayarkan dengan full sebenarnya ya. Nah, namun kenapa sih saya memberhentikan mantan pengacara saya? Yang pertama, sebenarnya seorang pengacara kan tidak boleh menjelek-jelekkan klien. Itu sudah jelas sekali ada etikanya. Tidak boleh menjelekkan klien, membicarakan klien dengan cara yang tidak hormat, melakukan kompresi pers tanpa izin kliennya, apalagi membuka rahasia kliennya. Saya pikir itu merupakan tindakan yang tidak pantas ya. Kalau kita lihat di sini, beliau pada bulan 31 Desember ya, beliau membuat postingan yang indikasinya mendiskreditkan saya. Di sini kan judulnya Rasman Arif curiga Dr. Richard bla 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 ya, kayak gitu punya ya. Padahal beliau itu masih pengacara saya loh sebenarnya. Masih pengacara perusahaan saya yang dibayar oleh saya. Jadi kan beliau kan hanya saya cabut kuasanya saja untuk kasus yang sedang berseteru di kantor polisi. Di bulan ya tanggal 31 Desember juga bahkan beliau melakukan tulisan ada indikasi keras, ada dugaan keras bahwa Dr. Richard juga membuat krim abal-abal. Waduh, di mana? Tolong dibuktikan. Sampai sekarang kan nggak ada buktinya ini. Saya punya ada krim abal-abal. Lucu ya, saya ini lakukan edukasi terus-terusan tentang krim abal-abal. Nggak mungkin saya menjual krim abal-abal, kayak bunuh diri jadinya. Tapi kan tulisan seperti ini kan cukup mengganggu saya. Saya masih tetap mengelus dada lah. Mungkin dia lelah. Ya kan saya nggak tahu ya, mungkin dia juga capek, lelah. Ya, saya nggak mau lawan, ada saya berbicara, saya tidak berbicara. Kenapa saya tidak berbicara? Saya tidak menggunakan hak saya untuk berbicara, karena saya menghormatin beliau, dan saya menghormatin kantor hukum beliau. Jadi saya tidak sedikit pun berbicara. Yang kedua, kenapa alasan saya memberhentikan mantan pengacara saya? Beliau tetap saya, fee-nya tetap saya bayarkan. Lalu ya tentu kita akan memberikan pekerjaan. Ya, saya telah memberikan pekerjaan untuk mereview dokumen hukum punya saya. Itu berlangsung dari, kalau saya nggak salah, bulan Oktober. Bulan Januari tidak dikerjakan, sehingga kita berkirim surat. Tolong segera dikerjakan. Ini bukti pengiriman suratnya juga sudah ada. 2 kali saya membuat surat, tolong dikerjakan. Lalu yang kedua juga tolong dikerjakan. Karena kan ini kan ada kepentingan bisnis ya. Beliau kan adalah pengacara saya. Bisnis saya kan tetap harus jalan nih. Beliau harusnya mengerjakan ya. Kan fee-nya dibayar, beliau adalah tetap pengacara saya. Harusnya tetap mengerjakan tugas yang diberikan oleh kliennya. Namun tidak digubris. Ya tentu saja setelah pekerjaan tidak digubris dari perusahaan mengeluarkan surat pemutusan hubungan kerja. Ya nggak mungkin kan dibayarin terus, dibayar. Kita membayar pengacara untuk mengejek-ngejek kita, untuk menjelek-jelekkan kita, terus kita kasih pekerjaan juga tidak dibayar. Itu alasannya. Terus ada beberapa hal yang saya pengen komentari. Saya diam selama ini ya. Jadi di bulan Januari
Ada tulisan yang seperti ini punya. Lagi-lagi beliau konferensi pers dan saya tidak menanggapin apa-apa. Pengacara terima kuasa, diputus sepihak, ya menuntut kuasa. Ya, di sini menuntutnya setiap kuasa itu 1 miliar. Ada kalimatnya. Ada 8 kuasa. 1 kuasa 1 miliar. Jadi ada 8 miliar. Ditambah dengan fee dia dikalikan jumlah bulan berjalan sampai selesai. Bu, di mana Bu? Kerja aja belum. Coba kalau kalian jadi wartawan, kalian protes dengan pimpinan kalian. Bayar dong gaji saya 5 tahun ke depan, bayarnya sekarang. Nggak mungkin lah. Terus kita ngomong setiap pemutusan hubungan, pemutusan kuasa itu ada dendanya. Ini kontraknya. Dan saya bingung, dari kontrak ini, di mana ada tulisan itu? Ya saya membayar kewajiban saya. Jadi kan dikatakan bahwa saya tidak membayar kewajiban saya. Kewajiban yang mana? Kewajiban bulanan kita terus bayar kok. Kewajiban bulanan saya terus bayar. Namun kewajiban beliau sudah dikerjakan atau tidak, seperti itu. Ya, jadi kita nggak ada yang semena-mena sebenarnya, dan kita semuanya itu bersurat semuanya. Lalu yang terakhir, bagaimana mungkin saya bisa bekerja sama dan terus melakukan pembayaran jika pengacara saya melakukan hal tersebut seperti pada saya. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja secara baik-baik. Sekali lagi saya bilang secara baik-baik. Nggak ada kan saya kompres di media, saya putusin kayak gitu, punya, nggak ada. Kita baik-baik semuanya, by surat semuanya. Dan juga untuk gugatan yang beliau kirimkan kepada saya, ya nggak apa-apa. Beliau menganggap diri beliau benar, ya nggak apa-apa. Nanti mungkin tempatnya kita akan selesaikan nanti di pengadilan. Mungkin itu penjelasan dari saya silakan pada teman-teman media untuk bertanya. Dok, mungkin pas saat pemutusan dari pihak dokter sendiri, ada, bahkan tadi sempat ada surat menyurat, ada reaksi dari Pak Rasman? Beliau malah mengirimkan somasi pada saya. Yang isinya? Apa ya, pada waktu itu minta tetap dibayarkan ya, minta bayaran tetap apa ya, yang seperti ini ya, setiap apa nih namanya kuasa yang lepas kayak gitu punya. Tapi saya bingung, ini dasarnya apa kayak gitu. Jadi kalau misalnya nih ya, ada pengacara saya yang bilang kayak gitu punya, setiap kuasa yang lepas mintanya kok 1 miliar, kenapa nggak minta 100 juta? Kenapa nggak minta 10 miliar per kuasa? Ini dasarnya tulisannya dari mana ini? Karena saya nggak ngeliat di kontrak. Kita di perusahaan kan bacanya ada kontraknya, Mas. Kalau nggak ada di kontraknya ya gimana cara kita mau bayarnya, seperti itu. Tapi kalau misalnya memang ada di kontraknya, kewajiban tersebut pasti saya penuhi. Nah, setelah masalah ini hubungan kuasa dengan perusahaan dokter masih berjalan atau memang sudah selesai? Tidak, sudah selesai. Jadi per bulan Februari kemarin kita sudah selesai, karena kita sudah mengirimkan surat 2 kali, namun tidak digubris, pekerjaan juga tidak dilakukan, sehingga akhirnya kita melakukan pemutusan hubungan kerja. Dok, tadi sempat dokter bilang soal kenyamanan. Memang ketidaknyamanan apa yang dokter rasakan? Wah, saya sebagai seorang klien ya, saya yang paling tahu rasanya seperti apa pelayanan pengacara saya. Jadi kalau kalian pergi ke dokter, kalian yang paling tahu kan siapa dokter itu. Orang bisa ngomong itu, dokter itu hebat, dokter itu baik, dokter itu ini, dokter itu. Tapi kan kalian sebagai pasien, kalian yang bisa merasakan dokter itu bagaimana. Dan saya sebagai seorang klien, saya yang bisa merasakan apa yang saya rasakan terhadap pengacara saya. Ya kalau memang kan harusnya kalau kita bayar pengacara, harusnya kan memberikan kenyamanan pada kita. Oh tenang, hukumnya seperti ini, kamu tenang, aman. Tapi kalau misalnya kita setiap hari ada rasa ketakutan, ada rasa cemas, seperti saya bilang tadi, ada rasa seperti dikejar debt collector, apalagi dikejar rentenir, seperti ada rasa pengen dipelorotin kayak gitu punya. Kan ini kan buat rasa kita tuh tidak tenang. Apalagi bagaimana kita bayar pengacara, pengacara itu semua marah dengan kita. Ini yang bosnya siapa sebenarnya? Jadi ya, saya juga ngerasa nggak nyaman dan mungkin tidak satu visi misi lagi. Sehingga ya saya kan cari pengacara yang satu visi, satu misi dengan saya. Supaya komunikasinya juga enak. Kan hubungan pengacara dengan klien itu komunikasinya harus bagus. Sedangkan kalau komunikasi sudah tidak bagus lagi, ya mungkin sudah saatnya untuk diakhiri. Tapi sebenarnya saya nggak semena-mena. Jadi diakhiri itu cukup yang kasus ini aja nih, jangan disentuh. Tapi beliau tetap pengacara saya. Tapi kan setelah itu ada cerita-cerita lanjutan sehingga akhirnya kita terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja. Dok, maaf lagi pas preskon Pak Rasman ya. Malah katanya, maaf ya kan, dokter sendiri yang memburu-burin Pak Rasman yang lagi sakit. Ingat gak dok, pas dokter
dipanggil di Polda sih. Panggilan pertama atau kedua kan dipanggil tuh ke tim sus ya. Nah itu katanya dokter Pak Rasman lagi sakit tapi diburu-buruin, itu gimana tuh dok? Kayaknya malah dia jadi kayak Pak Rasman yang diburu-buruin yang begini sama dok. Gimana tuh cerita sebenarnya? Saya nggak ada yang buru-buru. Pada waktu itu semuanya sesuai dengan undangan Polda. Jadi saya nggak bisa mempercepat undangan dari Polda, nggak bisa. Jadi undangan pada Polda pada waktu itu tanggal 27 Desember, saya sudah bilang bahwa saya siap untuk tanggal 27 Desember. Itu aja sih sebenarnya. Jadi tidak ada saya percepat, semuanya sesuai dengan schedule apa yang dikirimkan oleh Polda. Dok, apakah mungkin dari pihak sana dokter terlalu banyak meminta soal hukum itu hukum atau Meminta soal hukum. ini apa namanya Advice? ya mungkin Waduh, paling sedikit kerjaan di tempat saya. Saya itu hanya minta review dokumen dan itu juga sudah berlangsung dari bulan Oktober ya kalau saya nggak salah ya. Jadi sudah lama, sudah diminta dan berulang-ulang kali kita minta tapi tidak digubris. Tuh. Kalau banyak nggak banyak sih, tempat saya nggak banyak justru sebenarnya. Berarti mulai agak renggang itu pas bulan-bulan Desember ke Januari. Desember ke Januari. Itu gimana respon dari asisten? Sebenarnya saya tuh pada waktu itu mintanya baik-baik. Saya sampaikan baik-baik, Bang, untuk ke depan ya kan lisan dulu ya. Tentu kita sampaikan lisan terlebih dahulu, terus abis itu dilengkapi dengan surat tertulisnya. Bang, saya bilang untuk ke depan, Abang tidak mewakili saya lagi untuk kasus Kartika Putri dan lain-lain kayak gitu punya. Tapi Abang tetap merupakan pengacara saya. Ya, jadi untuk kasus itu aja yang kita cabut nih kuasanya nih ya, dan saya juga melarang untuk Abang untuk konferensi pers membawa nama saya. Ya kan, saya juga nggak nyaman dibicarakan, sedangkan beliau kan bukan pengacara yang memegang hak tentang kuasa hukum saya lagi. Saat ini jawaban Pak Rasman. Oh, beliau marah-marah. Saya juga kan bingung. Kan seperti saya bilang tadi, adalah hak klien untuk mengganti pengacaranya. Saya pikir di semua, saya ini diam ya, karena apa? Beliau tuh selalu mengatakan saya tidak membayar hak. Jadi kan dikomentarin orang, oh nggak bayar hak. Hak yang mana yang nggak saya bayar? Tunjukkan hitam di atas putihnya. Kalau ada hitam di atas putih, saya itu paling benci kalau hak orang tidak dibayar. Saya tidak pernah bermasalah sekalipun dengan karyawan saya. Kenapa? Karena memang ya menurut saya hak karyawan ya silakan untuk karyawan. Saya nggak mau mengambil hak orang.